Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita panjatkan bersama-sama dari lubuk hati yang paling dalam, dengan pengakuan di dalam akal kita bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari semenjak kita dalam rahim seorang ibu hingga sampai saat ini kita semua berada di Pondok Pesantren Turus, dijaga oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan dari golongan-golongan umat yang termulia, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita syukur. Jadi kita bersyukur, memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Belum tentu beruntung orang-orang yang hidup, yang seusia dengan kalian, belum tentu merasakan nikmat dari Allah. Ada yang dikasih nikmat sehat oleh Allah, tapi hidupnya tidak ditakdirkan oleh Allah keluar dari jalur agama Islam. Orang tuanya, ibunya, ada yang ditakdirkan meninggal, tidak membimbing kita. Kita masih bersyukur di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita juga yang diberikan oleh Allah kehidupan namun tidak bisa menikmati keindahan untuk menuntut ilmu di pesantren. Ada yang disekolahkan di pendidikan-pendidikan yang bonafit, yang mahal harganya. Ini yang pertama, tentang syukur. Jangan henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sebab kita tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada Allah selain sesuatu yang kita berikan kepada Allah itu adalah akan kembali lagi kepada kita. Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali lagi kepada kita. Allah itu tidak butuh terhadap pertolongannya makhluk. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh berhaji, kita disuruh zakat, sebentar lagi kita disuruh berkorban. Itu semua manfaatnya kembali lagi terhadap kehidupan manusia, kebutuhan kita semua. Allah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mau tidak menyembah kepada Allah, sok sakarna, silahkan, kebutuh Allah. Andaikan semua yang ada di langit dan di bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, mual sangsara Allah, tidak akan mengalami kerugian Allah. Mual bangkrut Gusti Allah. Andaikan semua makhluk ciptaannya itu kufur kepada Allah. Ada sedih, mau tetap sedih. Sebab segala sesuatu perintah Allah itu adalah manfaatnya kembali terhadap kita. Sama seperti perintah orang tua kepada kita, manfaatnya bukan untuk orang tua, tapi untuk kita semua. Sama perintahnya guru menyuruh ini, menyuruh itu, ya, itu manfaatnya bukan
untuk guru tetapi untuk kita semua. Yang kedua, marilah sholawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpah ruahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung, Nabi yang dicintai oleh semua makhluk, Nabi yang namanya selalu terpampang di pintu surga mengalahkan nabi-nabi yang lain, Nabi yang semua makhluk mulai dari daratan, lautan, dan juga di atas langit memujinya, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Qurrata A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luar biasa. Sholawat adalah rahmat dan rasa keagungan yang kita panjatkan kepada Allah. Salam juga merupakan doa. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar selalu memberikan keberkahan selamat atas junjungan kita. Loh kok aneh? Katanya Nabi, katanya Rasulullah, katanya dicintai semua makhluk, katanya yang sudah dijamin surga. Kenapa mesti kita doakan? Kenapa mesti kita mintakan sholawat serta salam untuk junjungan kita? Padahal sudah dijamin. Berarti kalau begitu sama saja dengan kita dong? Oh tidak. Kanjeng Nabi Muhammad adalah menerbangkan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, benih-benih Nabi Muhammad itu sudah ada. Lebih dulu daripada yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan semesta alam pun, surga, neraka, dan lain sebagainya itu diciptakan dari nur Muhammad. Sehingga tidak aneh ketika melihat di surga itu terpampang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah ada namanya. Orangnya belum diciptakan. Belum diciptakan, luar biasa. Jadi bukan berarti Kanjeng Nabi Muhammad butuh terhadap doa-doa umatnya, sholawat-sholawat umatnya. Ya, kan berarti seperti itu. Kalau saya logikakan, ketika ada minuman di dalam gelas, ya, semakin kita tambahkan airnya, semakin tambahkan lagi airnya, maka yang terjadi apa? Penuh luber, meluap, tumpah, ditambah lagi, ya. Luapan air yang ada di dalam wadah ini karena sudah tidak mampu menampung, maka akan mengalir kembali lagi kepada kita. Ya. Ini kita harus cinta kepada baginda kita, kepada Nabi kita. Yang kecintaan kita kepada Nabi, kepada baginda Nabi, ini akan menjamin kalian masuk surga. Ya. Andaikan nih, saya andaikan ada seseorang yang tidak ahli ibadah, selama dia lahir sampai wafatnya belum pernah menyembah Allah. Andai, ya kan? Tapi dia selalu merindukan dan memuji sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kecintaannya yang luar biasa. Menurut logika saya, tidak akan masuk neraka, akan dimasukkan kepada surga. Kenapa? Karena logikanya, ketika kita menyukai sesuatu, kita mencintai sesuatu, kita memuliakan sesuatu, ya,
Kemudian ada orang lain yang menyukai sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, maka kita juga akan mencintai orang tersebut. Allah itu sayangnya luar biasa kepada kanjeng Nabi kita. Maka ketika ada makhluk lain yang memujinya, yang mencintainya, Allah juga akan mencintai orang tersebut. Yaitu andaikan secara logika, tapi ya salah besar jika kita selaku umatnya hanya mengaku sebatas cinta, tapi cintanya tidak dibuktikan, omong kosong. Kalau yang namanya cinta terhadap seseorang, maka apapun yang orang itu inginkan dari kita akan kita lakukan. Ini yang namanya cinta. Kalau kita mengaku cinta kepada Bangki dan Nabi, tapi kita tidak mau melakukan sunnah-sunnahnya, tidak mau melakukan perintah-perintahnya, tidak mau mengikuti larangan-larangannya, sama saja bullshit, ya, omong kosong. Kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita sendiri mengingkari, tidak mentaati apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang oleh kanjeng Nabi. Nah, kembali kita kepada materi pada pagi hari ini yang disediakan oleh panitia khutbatul iftitah, yaitu tentang pengenalan kitab kuning. Ma huwa kitab kuning? Apa itu kitab kuning? Kitab kuning adalah kitab-kitab salaf, karangan-karangan ulama tempo dulu yang membahas tentang ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kitab kuning itu adalah kitab karya ulama-ulama tempo dulu, ulama salaf. Ya. Pokok bahasanya banyak, cabang-cabang ilmunya. Karena ulama-ulama tempo dulu itu begitu kreatif, belum disibukkan dengan barang-barang duniawi. Meskipun peralatan masih terbatas, tidak secanggih saat ini. Dulu peralatan masih terbatas, tapi otaknya kreatif. Ya, otaknya kreatif. Dan tidak sama dengan saat ini, bahwa dulu belum ditunjang dengan beberapa ilmu-ilmu teknologi. Saat ini sudah ditunjang oleh beberapa ilmu teknologi, tapi jarang sekali menelurkan karya-karya kitab. Tempo dulu sangat kreatif. Al-Imam Syafi'i, ya, di dalam masa-masa belajarnya, di dalam masa-masa menuntut ilmu, ketika menemukan tulang ditulisi, ya, keterangan dari guru ditulis di tulang, dikumpulkan satu, kemudian nemu lagi tulang, dijadikan alat untuk menulis, dikumpulkan dan membuat dari pelepah-pelepah korma, membuat dari daun-daunan, membuat dari batu-batuan untuk alat-alat tulisnya, dan itu kemudian dihafal. Jadi susah tempo dulu. Pakai kulit kalau pengen awet, pakai batu kalau pengen awet, ditulis di atas batu. Manya batu hari kita dan di lemari.
Mal mungkin. Jadi keterbatasan alat pembelajaran pun tempo dulu itu sangat kreatif jauh dengan periode saat ini. Kita hanya bisa menikmati apa yang mereka karyakan, apa yang mereka tuangkan di dalam beberapa ilmu-ilmunya. Sekarang sudah enak. Kertas saat ini sudah mulai bergeser. Ketika tempo dulu saya seusia kalian, kertas adalah media informasi yang sangat berharga. Media ataupun alat untuk belajar yang sangat berharga dulu ketika saya seusia kalian. Sehingga kalau pengen apa-apa pun melaluinya kertas tulisan. Surat menyurat pakainya kertas tulisan. Sekarang sudah tidak begitu diperlukan kertas karena teknologi semakin canggih. Ya, cukup menggunakan HP. Sudah ada semua di situ. Jadi guru ngomong pun tidak perlu ditulis saat ini, direkam. Dulu mana bisa direkam. Ya. Jadi enak hidup zaman saat ini adalah enak sekali fasilitasnya sudah sangat memudahkan kita untuk menunjang, menuntut ilmu ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kitab kuning keberadaannya tempo dulu hingga saat ini masih eksis dan terus digunakan di kalangan-kalangan pesantren. Meskipun bentuk kertas yang saat ini sudah sedikit berubah, banyak yang diganti dengan kertas warna putih, tapi tidak merubah terhadap eksistensi nama dari sebuah kitab. Meskipun warna napodas tetap disebutnya kitab kuning. Ya, umpama ayat tafsir Jalalain, ayat tafsir Al-Marawi, tapi dicetak na kertasna warna napodas. Tetap warna itu kitab kuning. Tidak ada harokatnya. Aksaranya tidak ada harokatnya. Kalau istilah sekarang lagi disebut kitab-kitab kuning itu adalah kitab turos. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya kitab kuning, tapi kalau bahasa Arabnya turos. Nah, silakan kalian ketika sudah datang di pesantren Turus, gali ilmu yang ada di pesantren Turus. Baik eta kitab konengna, kitab bodasna, kitab hejona, kitab bereumna, kabeh kudu dipelajari. Aya beberapa kitab yang warnanya hijau, kuning, merah, kelabu, meletus, balon, merah, kuning, kelabu. Ada kenal? Oh, merah, muda, dan biru. Saya dulu nggak TK sih, jadi nggak hafal. Ya. Dari itu semua ilmu yang ada di pesantren Turus, mual wakabeak selama 6 tahun oleh kalian pesantren di sini. Yang mau hanya ikut program tahfidzul Quran, silakan kembangkan untuk menghafal Al-Quran. Yang tidak ada niatan untuk menghafalkan Al-Quran, hanya fokus terhadap kitab-kitab salaf, kitab-kitab turas, kembangkan dalam yang ada di sini. Kalau saya punya saran, ya, kita itu menuntut ilmu, jangan pulah pilih.
Semuanya harus kita tampung dan harus kita pelajari. Semuanya harus kita angkat dan harus kita simpan di dalam hati dan otak kita. Baik itu pendidikan formalnya, baik itu pendidikan kediniahannya, baik itu pendidikan Al-Qur'annya, kita harus muncul semuanya. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, ambil salah satunya. Jangan tidak sama sekali. Wah, aing ogah karena pendidikan formal mah lieur aing tiba heula ge belajar kana matematika hiji jeung hiji pe aing teu bisa. Nulis angka hiji kudu nangtung aing mah miring jeung miring bae. Aing mah rek ngaji Quran bae lah. Silakan. Aduh aing lamun saumpamana cenah ngapalkeun Al-Qur'an otak aing bisi ngebul. Keluar asap. Aing sieun lamun geus hafal Al-Qur'an bisi kabeunangan dosa sabab lamun geus hafal Al-Qur'an teu meunang poho kudu wajib ngajakan. Aing mah moalah arek ngapalkeun kitab-kitab bae. Kitab tukilan diarahkan ku panitia, suruh dia hafal, geus hafal 3 poe, alhamdulillah. Ditambahkeun deui kitab tasrifna saminggu hafal. Ditambahkeun deui kitab ilmu nahwuna, jurumiyahna, imritina, alfiyahna hafal. Silakan kembangkan itu. Jadi yang namanya pilihan itu adalah alternatif ketika kita mengukur terhadap pribadi kita, kemampuan kita. Saya yakin orang yang menghafalkan Al-Quran mereka akan memiliki ketajaman hati dan spiritual. Anu ngapalkeun benar-benar karena Allah. Ulah ngapalkeun kelantaran cenah disuruh ke orang tua. Ulah cenah lantaran ngapalkeun Al-Qur'an tawa kitab kusabab diparentah ku guru. Tapi semua harus karena Allah. Karena Allah. Sebab Allah anu ngamilikan ilmu. Allah yang memberikan akal kepada kita. Allah yang memberikan sehat kepada kita. Allah yang menjadikan guru untuk mengajarkan kepada kita. Nah ini kadang kalian mungkin belum menyadari bahwa kredibilitas, apa itu kredibilitas? Non kredibilitas. Majis non kredibilitas. Kredibilitas kalian sebagai santri. Ini perlu saya sampaikan supaya ulah aya nu menta boyong keluar di pesantren terus. Ya. Hayangnya ho. Mau tahu nggak? Sok Kanjeng Nabi mangkanat himmatuhu fi thalabil ilmi summiya fis samai nabiyya. Kanjeng Nabi urang ngawartosan mangkanat himmatuhu fi thalabil ilmi. Sing saha jalmana siapa orangnya yang himmahnya, cita-citanya, kemauannya hitolabil ilmi untuk menuntut ilmu summiya fisamai summiya maka akan dinamai, dipanggil, dijuluki oleh fisamai makhluk-makhluk yang ada di atas langit
yaitu para malaikat, nabiyan ku para malaikat kita semua disebut sumia fis sama'i nabiyan. Kalian itu oleh para malaikat dipanggilnya, disebutnya nabi. Lamun sekolah di luar, di SMP negeri, di MTS model, di eman negeri, di SMA, di SMK, kira-kira masuk dalam kriteria panggilan Kanjeng Nabi sumia bisama'i nabiyan. Anu barudak awewena make pakaianna henteu ngajaga kana auratna. Lalakina kusabab nempo bikangna eta make pakaian teu ngajaga aurat sarua ngumbar maksiatnya. Urang mah untung. Kita ini sangat beruntung, makanya dari awal saya tadi katakan kita semua bersyukur kepada Allah setelah ditakdirkan oleh Allah kita berada di pesantren terus sebab kita mendapat gelar dari para malaikat, yaitu gelar sebagai nabi. Mahal ini, ya, lebih daripada SPD, lebih dari ESOS, lebih daripada apalagi LC. Nabi, kalian harus memperjuangkan di sini. Kalian sudah mendapat gelar itu dari para malaikat. Wa kataballahu lahu bi kulli arqin fi jasadih madinatan fil jannah. Kataballahu Allah nyatet pikeun maraneh kabeh ieu nu jadi santri di dieu kabeh. Fi kulli arqin setiap tetesan-tetesan keringat yang ada di badannya itu fi jasadih madinatan fil jannah. Sebuah kota di surga. Allah rek ngabangun surga tina setiap tetesan keringat yang kalian keluarkan selama menuntut ilmu. Untung kudu nabung kapal. Ya. Hirup rek sangsara di dunia ge nu penting kurang nuntut ilmu ku Allah geus disiapkeun tina setiap tetesan keringat kurang. Madinah kota lain kamar deui lain kota Madinah geus kabayang meureun ku akal ayeuna lamun keur nguliringan Pandeglang leumpang kota Pandeglang kira-kira butuh sabaraha poe lamun keur disuruh ngurilingan muter-muter kota Pandeglang leumpang suku sabaraha poe sampai ke ujung kulon pun naik mobil baik ke ujung kulon nyampe 2-3 jam. Eta sakota makanya kurang sampoe ieu mulai tina udang sare nepikeun ka peureum deui peuting kira-kira geus aya sabaraha keringet eta anu tetes. Wah, urang geus aplak-aplakan ke di jero surga. Anu sakamerna bae ukuran 5x6 umpana 5x6 meter sakamar yang namanya surga itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisi. Komo-komo lamun sakota, komo-komo tadi lamun saumpamana beberapa kota. Dunia ini kecil bu. Dunia ini kecil, masya Allah, letih kabeta, letih dunia ini. Kalian mungkin pernah lihat
kita menganggap debu itu paling kecil. Justru kita ini adalah bagian daripada debu-debu itu. Iya pola dunia ya. Dunia sagrekia, kita ada di dalamnya di sini. Termasuk debu-debu yang ada di kita. Ada di sang surya yang lain. Timbul. Ini semakin jauh. Semakin kecil, semakin kecil. Datang lagi sang surya yang lain. Planet di atas sana. Ya. Ini bergeser lagi, tambah kecil. Bumi kan berarti semakin kecil. Geser, datang lagi planet lain. Datang matahari. Paling gede. Ternyata matahari geser deh, anu lebih gede deh. Terus, ya bumi tambah kecil. Masya Allah. Ya. Letik aja. Masya Allah. Bahkan ulah sok sombong. Ya. Kecil kita itu. Karasana jadi makhluk panggedena. Bumi beta letik segede debu. Bumi itu sebesar debu dibandingkan dengan planet-planet makhluk Allah yang lain di atas langit sana. Makanya lamun hayangnya Oriana coba ulit ke Amerika kan itu tanya ke eta kasih Superman, ya kasih sahadaya tan memakai baju besi ya nusuk di berkaluhur, kasih Iron Man, ya. Anu boga palu gede sahadaya, si eta kan sok lumpat kaluhur. Ya, bisi cenah hayang ngayakinkeun ya. Atuh nyeun paspor heula teh ka ditu ka imigrasi ka mana ka Amerika. Eno ukuran Amerika rek sakola teu aing rek ngan si Superman. Aing aya PR ti guru hayang nanyakeun ieu di luhur di awang-awang eta doang kumaha. Nah itu. Sampai jam seberapa mengajis ya? Udah sarek jam 7 ya. Udah sarapan San? Can sarapan hari gitu. Sarua tuh. Sarua can sarapan Suganta ke sarapan di meme subuh. Atunya lamun isuk dari kegiatan berarti dahatna kudu meme subuh. Nah itu yang perlu saya sampaikan, hati-hati ya, jangan sampai kalian merasa rugi, merasa tidak betah berada di pesantren. Pohona ulah wani-wani keluar di pesantren maneh aya di dieta geus ditakdirkeun ku Allah ya, geus ditakdirkeun ku Allah. Semua tidak terlepas dari kudrah dan iradahnya Allah. Yang ada harus kalian syukuri dan jangan sampai keluar. Jaminan-jaminan dari Allah sudah sangat wajib. Jaminan-jaminan daripada Kanjeng Nabi ya, kepada kita semua yang mau menuntut ilmu di pesantren luar biasa sekali. Jangan mundur. Ulah boga kahayang keluar di pesantren. Ya, pesantren itu ibarat orang yang sedang berjihad fisabilillah. Lamun ngaranna jihad fisabilillah, ulah mundur. Jangan mundur. Lamun mundur berarti munafik. Lamun geus kacap munafik eta hese asupan sawarga. Udah terus berjuang. Ya. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.